يعلو الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألحوا الدعاء ألحوا الدعاء. Istana Alhambra berdiri kokoh di Bukit Lasabika. Ia menjadi saksi bisu sekaligus bukti sejarah kejayaan Islam di Andalusia. Nama Alhambra berasal dari kata bahasa Arab, hamra, yang merupakan bentuk jamak dari ahmar, yang berarti merah. Istana ini didirikan oleh kerajaan Bani Ahmar atau bangsa Mor dari daerah Afrika Utara. Bani Ahmar adalah penguasa kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Andalusia, Spanyol. Istana ini dinamakan Istana Alhambra, yang artinya Istana Merah, karena bangunannya banyak dihiasi ubin-ubin dan bata-bata berwarna merah. Begitu juga hiasan dindingnya yang warnanya kemerah-merahan. Keramiknya yang tersusun rapi menampilkan nuansa seni Islam, di samping marmer-marmer yang putih dan indah. Ada yang berpendapat nama Alhambra diambil dari Sultan Muhammad bin Al-Ahmar, yaitu pendiri kerajaan Islami Bani Ahmar, kerajaan Islam terakhir yang berkuasa di Spanyol dari tahun 1232 Masehi sampai 1492. Jadi Istana Alhambra yang ada di Spanyol, orang dulu menyebutnya Andalusia, adalah istana megah dan kokoh yang sering disebut-sebut oleh ratusan penyair, ilmuwan, seniman, bahkan oleh orang-orang di luar semenanjung Iberia sejak berabad-abad lalu sampai dengan hari ini. Ya, romantisme masa lalu memang membuat kita seakan-akan kembali hidup di beberapa abad silam di negeri yang penuh legenda ini ya. Istana Alhambra tidak ubahnya sebuah simbol kegemilangan peradaban Islam yang dibangun selama hampir 4 abad. Bayangkan, lebih dari 300 tahun paling tidak. Istana Alhambra adalah simbol puncak kejayaan Islam di Spanyol. Islam masuk ke negeri ini dibawa oleh pasukan Islam pimpinan Tariq bin Ziyad yang dikirim oleh raja muda Islam di Afrika, yaitu Musa bin Nusair. Jadi menurut catatan sejarah itu, Tariq bin Ziyad membawa sekitar 12.000 pasukan ke wilayah perbukitan di dekat pantai Andalusia. Ini pada tahun 711 Masehi. Dia bersama pasukannya memasuki Andalusia atau daratan lewat selat antara Maroko dan Spanyol, yang kemudian diberi nama sesuai dengan namanya, Jabal Tariq. Orang mungkin sering menyebutnya Gibraltar. Sebenarnya itu Jabal Tariq dalam bahasa Arab tentunya. Tanggal 19 Juli 711 Masehi, pasukan Islam mengalahkan pasukan Kristen di daerah muara sungai Barbate dan terus menguasai kota-kota penting seperti Toledo, Cordoba, Malaga, dan Granada. Hingga akhirnya Spanyol berada di bawah kekuasaan Khilafah Bani Umayyah di Suriah. Hampir 8 abad lamanya Islam berkuasa di Spanyol dengan ibu kotanya Cordoba. Selain Istana Alhambra, satu lagi monumen penting kejayaan Islam di Spanyol adalah Masjid Cordoba, yang kini beralih fungsi menjadi gereja Santa Maria de la Sede atau katedral. Dinding luar dan dalam istana banyak dihiasi kaligrafi dengan ukiran khas yang sulit dicari tandingannya hingga kini. Pada masa kejayaannya,
Istana ini dilengkapi pula dengan barang-barang berharga yang terbuat dari logam mulia, perak, dan permadani-permadani indah yang masih alami buatan tangan. Daulah Bani Ahmar bermula dari kerajaan kecil, namun dengan cepat menjadi kerajaan kuat dan megah, hingga berkuasa selama sekitar 2,5 abad. Selain kesolihan dan kecerdasan para pemimpinnya, kejayaan Daulah Bani Ahmar ditunjang oleh keadaan alam wilayah Granada yang termasuk bukit atau pegunungan yang indah, dengan ketinggian kurang lebih 150 meter dan luas kira-kira 14 hektometer. Dengan kondisi geografis demikian, daerah kerajaan ini sulit dimasuki oleh musuh. Daerah ini sekarang dinamakan dengan Bukit Lasabika. Raja-raja Bani Ahmar sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Saat itu bidang pertanian dan perdagangan sangatlah maju. Yang menyebabkan kerajaan ini jatuh adalah kerapuhan dari dalam, yaitu sengketa yang terjadi di dalam kerajaan sendiri. Raja terakhir Bani Ahmar, Sultan Muhammad ke-12, Abu Abdillah An-Nasriyah, adalah raja terakhir dari dinasti ini. Di sejarah disebutkan bahwa ia tidak berhasil mempertahankan kerukunan keluarga kerajaan, dan akhirnya energi mereka terkuras karena konflik internal di kalangan dinasti ini. Kemudian karena konflik internal di kalangan kerajaan tersebut, akhirnya kerajaan ini tidak dapat mempertahankan diri. Pas datang serangan gabungan dari dua kerajaan Kristen, yaitu Raja Ferdinand kelima dan Ratu Isabella, akhirnya dari sinilah keruntuhan kerajaan Muslim ini. Pada pertengahan sekitar 1491, Raja Ferdinand V mengepung Granada selama 7 bulan. Ia berhasil menguasai kota Malaga, kota pelabuhan terkuat di Andalusia. Kemudian Guadik, Baranikar, dan Almeria. Basis kerajaan Bani Ahmar di Granada pun akhirnya tunduk, tepatnya tanggal 2 Januari 1492 Masehi atau 2 Rabiul Awal 898 Hijriah. Kota ini diserahkan oleh raja terakhir Bani Ahmar, yaitu Abu Abdillah. Prosesi penyerahan Granada dilakukan di halaman Istana Alhambra. Keberhasilan Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella menguasai Granada membuat Paus Alexander VI 1431 sampai 1053 yang terkenal dengan perjanjian Tordesillas-nya memberi gelar kepada raja dan ratu ini sebagai Raja Katolik. Kejatuhan Daulah Bani Ahmar merupakan akhir sejarah kejayaan Islam di Spanyol. Setelah kejatuhan kerajaan Islam terakhir ini, umat Islam dipaksa dengan dua pilihan. Mereka harus berpindah keyakinan atau masuk Kristen, dan pilihan lainnya adalah mereka diusir keluar dari tanah Spanyol. Memasuki abad 16, Andalusia Spanyol yang selama 8 abad dalam kekuasaan Islam bersih dari keberadaan umat Islam. Kemegahan dan keindahan Istana Alhambra pun luntur setelah menjadi istana Kristen. Demikian pula Masjid Cordova yang kemudian dijadikan katedral. Namun, Islam tidak benar-benar lenyap di negeri ini. Kini umat Islam di Spanyol diperkirakan sudah mencapai sekitar 750.000 orang. Girah Sohwa Islamiyah atau kebangkitan Islam itu mulai menggeliat bangkit belakangan ya, ketika pemerintah Spanyol itu mengakui Islam sebagai agama resmi ini, dan ini berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang disahkan di tahun 67 kalau nggak salah, iya 1967. Di ibu kota Madrid terdapat 500.000 Muslim, kebanyakan imigran asal Maroko, Algeria, dan negara-negara Arab lainnya. Gema azan pun mulai marak berkumandang di beberapa masjid.
Belum lagi banyak persepak bola muslim di klub-klub sepak bola elit Spanyol saat ini. Ya, kita tentu berharap ya, semoga kejayaan masa lampau itu kembali diraih oleh generasi Sohwa Islamiyah yang sekarang atau yang berikutnya. Dan kita harus optimis tentang itu. Allahu Akbar.